back to my YouTube channel. Hari ini kita akan ngobrolin soal duit lagi, tetapi lebih fokus ke mencari income atau sumber income atau lobang income. Seperti yang aku sering ceritain ke kalian, kalau kalian baiknya tidak menggantungkan income kalian hanya dari satu sumber penghasilan. Kenapa? Takutnya ada apa-apa ke depan dan tidak fleksibel. Seperti yang kita tahu ya, harga mulai melonjak, harga minyak dunia itu bukan di bawah kuasa kamu gitu ya. Sedangkan kenaikan gaji itu pun kadang tidak sebanding dengan tingkat inflasi gitu ya guys ya. Itulah kenapa aku mengajak kalian, yuk gunakan talenta kalian yang lain, opportunity di depan kalian dengan amat bijaksana supaya bisa menjadi uang gitu. Bukan ngajarin untuk matre, tapi ngajarin untuk membangun sebuah pola hidup yang akhirnya nanti ketika kamu masa tuanya tidak menyulitkan anak cucu kalian gitu ya guys ya. Terlebih lagi dengan uang-uang yang kita dapatkan, kita bisa blessing orang lain. Nah itu yang mau aku ceritain buat kalian. Kalau boleh cerita, sumber income di keluarga kami itu yang pertama pasti suamiku lah ya. Dia full timer kerja di sekolah. Dia akan mendapatkan gaji setiap bulannya. Terus dia bekerja rush hour Senin sampai Jumat, jam kerja gitu ya. Nah itu mendapat gaji dari situ setiap bulannya gitu ya. Dimana nominal gajinya itu flat gitu setiap bulan. Ada sih kenaikan setiap tahun, puji Tuhan di bagian itu. Terus karena suamiku juga berpikir nih, kita gak bisa nih cuma satu income. Nah dia membuat YouTube channel juga sebagai content creator, dan dia memilihnya content creator untuk teknologi gitu ya. Kalau boleh aku pamerin di sini nih channel ini dia nih. Nah, puji Tuhan dia sudah monetisasi tahun lalu karena dia bergerak lebih cepat gitu daripada aku. Terus sudah ada uang yang dihasilkan dari YouTube kontennya itu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah aku menjadi guru les gitu. Guru les ini memang dibilang stabil banget itu enggak guys. Ada kalanya ketika liburan anak sekolah ya mereka nggak mau ngeles gitu. Ketika kamu nggak ngelesin ya kamu nggak dapat duit karena digajinya per pertemuan. Tetapi aku sangat bersyukur dengan nominal yang aku dapatkan dari guru les ini, karena memang sangat bisa menghandle kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang kecil-kecil tapi penting gitu ya. Kayak ngajar 2 kali itu bisa buat listrik 1 bulan gitu ya. Itu kan lumayan banget guys gitu. Terus ngajar 1 kali bisa buat beli lauk seminggu gitu ya. Itu kan berguna banget gitu ya. Nah yang keempat, aku jualan barang di Oriflame. Nah ini yang mau aku ceritain ke kalian, kenapa aku bertahan di Oriflame. Sebenarnya ada 4 dan 5 gitu ya. Yang 4 ini adalah jualan aku di Oriflame menghasilkan keuntungan duit secara langsung sebesar 23% per produk. Nah ini yang aku manfaatkan nih duitnya nih gitu ya. Aku simpen, aku save di rekening yang berbeda. Itu jika ada apa-apa ke depannya aku bisa pakai duit ini gitu ya. Dan juga biasanya kalau misalnya udah keuntungannya udah banyak nih, terus lagi pengen beli skincare gitu ya, lagi pengen beli parfum, nah biasa aku pakai pasti dari duit keuntungan biar nggak dari kocek pribadi. Nah fokus pembicaraan kita adalah kenapa aku mau bergabung di MLM sebagai salah satu sumber income di rumah tangga aku. Kita cerita yuk. Alasannya ada 2 sih sebenarnya. Yang satu sebagai sistem MLM, yang kedua itu sebagai Oriflame-nya gitu ya. Nah yang mau aku bicarakan ke kalian ini lebih ke sistem dan si Oriflame-nya gitu. Jadi jangan compare apakah semua MLM melakukan seperti apa yang Oriflame lakukan. Tentunya aku tidak bisa menjamin gitu. Kalau sistem MLM ini pastinya yang benar harus jualan produk. Ketika kamu diajak MLM-an tetapi tidak ada produk yang dijual, itu artinya hanya money game, pindah-pindah uang doang gitu ya. Uang member dibayarin terus dikasih ke orang situ, gantian bulan ini kasih tuh ke situ, kayak arisan jadinya ya. Nah itu yang perlu kalian pahami dulu, MLM itu pasti berjualan produk. Kalau tidak jualan produk itu udah blacklist. Yang kedua, produk Oriflame ini sudah ada di Indonesia sejak 35 tahun yang lalu. Artinya udah bener-bener settle. Dia sudah melewati masa krisis moneter tahun 98.
krisis pandemik tahun 2000 kemarin, 2020, 2021, 2022 terbukti penjualan Oriflame justru meningkat karena banyak orang yang di rumah aja memulai opportunity untuk berjualan secara online gitu guys. Karena kan memang di era-era pandemik kita semua benar-benar go online gitu ya. Semua dari sisi pendidikan kah, kerja kantoran kah, itu udah mulai banget untuk go online gitu. Nah, selain itu si Oriflame ini punya campaign yang berbeda setiap bulannya. Jadinya puas gitu loh. Kalau bulan ini nggak dapat, terasa banget bulan depan gue masih ada harapan kok, kayak gitu. Nah, emang kenapa sih Dit campaignnya ini berbeda-beda setiap bulan, tetapi benar-benar menguntungkan guys. Jadi misalnya campaignnya kalian nih, aku ngomong sebagai kalian yang nggak suka rekrut ya, kayak belum pede atau males atau nggak suka lah bagian rekrutnya. Oke, kita bahas bagian jualannya aja gitu ya. Kalau di bagian jualannya si Oriflame ini gampang nyari pasarnya, karena ini untuk menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga bisa kalau lagi diskon gitu ya. Bisa menarik orang di golongan menengah ke bawah ketika harga diskon. Tetapi memang karena produknya premium, orang-orang golongan menengah ke atas yang emang udah loyal sama sebuah merek akan repeat order lagi. Seperti itu. Dan kita yang jual itu maksudnya kita yang jual itu akan mengalami keuntungan 23%. Itu gede banget guys, satu produk gitu ya. Dan dapat diakses di handphone kamu, di genggaman kamu gitu ya. Apalagi aplikasi si Oriflame ini aplikasi yang high tech banget gitu, cepet, terus gak lemot gitu ya. Emang selalu diperbarui. Itu dia kenapa aku menyarankan banget, coba deh kalian compare dulu kalau mau masuk ke MLM kayak gitu. Nah, duit yang aku dapat dari si MLM ini ada dua cara sebenarnya. Yang pertama keuntungan langsung, jadi aku jualan gitu ya. Nah, selain jualan yang kayak cuman sekedar nawarin lo mau nggak gitu ya, tapi barang-barang yang aku dapat dari Oriflame, hadiah gitu ya, aku brandingkan dan aku jadikan konten di Instagram aku, di Reels aku gitu ya, sehingga orang menarik dan percaya, oh si Judit pakai, si Judit jual, yaudah deh gue beli mumpung harganya segini. Seperti itu. Nah, yang kedua dari aku punya downline gitu guys. Jadi perhitungan MLM ini memang ada sistemnya gitu. Ada sistemnya ketika kita sebagai upline mendapatkan komisi dari penjualan downline kita. Tetapi itu pun diatur dengan sangat-sangat rapi, dengan sangat-sangat adil sama si Oriflame. Misalnya gini ya guys, kita nih upline cuma bisa mendapatkan gaji dari Oriflame ditransfer tiap bulan atas penghasilan apa yang dijual sama downline kita gitu ya. Akumulasi mereka berjualan banyak gitu ya, kita akan ada perhitungan poinnya namanya tabel success yang seperti ini gitu. Tetapi seorang upline gak akan bisa dapetin duit itu kalau dia tidak berjualan juga sebesar 800.000 sebulannya minimal 825 lah gitu ya. Kalau di kami nyebutnya tuh 100 BP. Kalau nggak 100 BP nggak bisa tebus duitnya. Jadi adil kan gitu. Terus juga kalau misalnya level kita sama downline itu sama, nah duit kita keserap ke dia gitu, kita akan drop banget duitnya, jauh banget drop. Pasti lebih banyakan dia gitu. Itulah kenapa aku bertahan mau MLM-an di Oriflame. Seperti itu. Suka dukanya mengerjakan MLM ya pastinya penghasilannya itu fluktuatif, tidak tetap gitu ya. Terkadang di masa-masa kayak habis hari raya gitu ya, misalnya habis hari raya Natal atau habis hari raya Idul Fitri, ada beberapa teman-teman yang gue nggak belanja dulu deh, duitnya udah habis gitu ya buat hari raya gitu, kayak gitu. Terus juga misalnya zaman-zamannya anak masuk sekolah, mami-mami biasanya tuh kayak ngeper dulu, nanti dia anak gue masuk sekolah dulu, kayak gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situnya gitu ya. Tapi untuk yang namanya nyetok barang itu nggak ada, itu enak banget. Aku nggak perlu nyetok barang di rumah berjuta-juta. Kalau ada yang beli, aku tinggal pesan lewat aplikasi, terus ya diantar ke rumah aku, nanti aku kirim juga ke customer aku. Aku sering sih cerita tentang hal kayak gini ya, kirim gitu ya. Gimana cara aku branding, ada beberapa video-video aku, yang ini tentang branding, yang ini soal aku ngirim jualan gimana gitu ya, supaya bisa kalian tahu juga keseharian aku. Kayak gitu guys, semoga informasi ini berguna buat kamu yang sedang meniti lobang-lobang penghasilan
penghasilan baru gitu ya, mencoba MLM tuh kayak gimana sih Dit sebenarnya? Trik-trik MLM mana yang harus kalian lihat dan antisipasi untuk percaya ke situ. Sekian review dari aku, semoga informasi ini membantu. Kalau boleh like, comment, dan subscribe, cerita sama aku ya, lobang penghasilan kamu tuh apa aja sih? Siapa tahu aku bisa nyontek dan bisa jadi penghasilan di rumah aku juga. Boleh ya berbagi informasi. See you on my next video. Stay safe everybody. God bless you.